Belajar yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa pecahan desimal itu adalah pecahan yang biasanya dinyatakan dengan tanda koma. Nah, jadi di dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal sebenarnya sama saja caranya dengan penjumlahan atau pengurangan pada bilangan bulat ya. Contoh misalkan kita mulai dari penjumlahan. 0,5 ditambah 0,2 sama dengan. Nah, jadi 0,5 kalau ditambah 0,2 ya. Kita bisa kotret di sini 0,5 ditambah 0,2. Intinya adalah di dalam kita mencari hasil penjumlahan atau pengurangan ya, yang perlu kita teliti adalah bahwa penulisan koma ini ya antara pecahan yang satu dengan pecahan yang lainnya harus lurus ya, seperti ini. Misalkan ini berarti 5 ditambah 2 7 di koma, 0 ditambah 0 hasilnya 0, berarti ini 0,7. Nah, apabila di dalam kita mencari hasil penjumlahan saat kita kotek misalnya, tanda komanya itu kita tidak tulis lurus. Sebagai contoh misalkan ya, 0,38 ditambah 86,5 sama dengan. Jadi di dalam menyelesaikan contoh yang kedua ini ya, caranya kita kotreknya di sini 0,38 ditambah 86,5. Nah, ingat, angka 0 ini merupakan satuan ya, satuan. Jadi kalau kita menjumlahkan maka ya satuan harus kita jumlahkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan seterusnya. Jadi kalau kita kotret jadinya seperti ini. Nah, di sini kan kosong ya, tidak ada apa-apa, seolah-olah di sini itu ada 0 ya, seolah-olah ada 0, berarti 8 ditambah 0 hasilnya 8. 3 ditambah 5 hasilnya 8, 0 ditambah 6 hasilnya 6, 8, berarti hasilnya adalah 86,88. Kemudian contoh berikut misalkan ya, 43,2 ditambah 0,96 sama dengan. Berarti ini ya, kalau kita kotret di sini 43,2 ditambah 0,96. Berarti nolnya ada di bawah 3, 0,96. Berarti 6, 1, simpan 1, 4,
Berarti jawabannya adalah 44,16. Nah, jadi seperti inilah cara penjumlahan di dalam pecahan desimal. Untuk pengurangan sebenarnya sama saja ya. Nol koma 5 dikurang 0,3 sama dengan berarti 0,5 dikurang 0,3. Ini 2,0 berarti 0,2. Kemudian contoh berikut misalkan 12,45 dikurangi 4,7 misalnya. Berarti 12,45 dikurangi 4,7. 4-nya di bawah 2. Kemudian 7-nya di bawah 4. Kurang. Berarti 5 turun. 4 dikurang 7 tidak bisa karena 4 lebih kecil dari 7, berarti kita pinjam 1 dari 2. Ya, ini berarti menjadi 14. 14 diambil 7, 7, nah, ini sisa 1 karena tadi sudah meminjamkan ke 4. 1 dikurangi 4 tidak bisa, kita pinjam 1, ini menjadi 11. 11 dikurang 4 hasilnya adalah 7. Berarti ini jawabannya adalah 7,75. Kemudian contoh berikut misalkan 136,7 dikurangi 84,98 sama dengan berarti 136,7 dikurangi 84,98 berarti 8 berada di bawah angka 3 karena sama-sama menempati puluhan. Kemudian 4 berada di bawah angka 6 karena sama-sama satuan. Kemudian 98 baru kita kurang. Oke, di sini tidak ada ya, tidak ada angka di sini di atas 8. Jadi seperti penjelasan yang tadi bahwa di sini seolah-olah ada 0. Berarti 0 dikurang 8. Karena 0 lebih kecil dari 8, maka kita pinjamkan 1 dari 7 sehingga ini menjadi 10. 10 ambil 8, 2. Kemudian di sini sisa 6. 6 diambil 9 tidak bisa, kita pinjam 1 dari 6 berarti menjadi 16. 16 diambil 9, 7, berarti ini sisa 5. 5 diambil 4, 1. Kemudian 3 diambil 8 tidak bisa, kita pinjam 1 dari ini, dari 1. Sehingga menjadi 13. 13 diambil 8, 5. Berarti jawabannya adalah 51,72. Nah, jadi ini adalah cara di dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal. Mungkin hanya sekedar ini materi kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.